Oke. Sharing screen. Kelihatan ya? Oke, jadi ini gue flashback lagi ya untuk yang masalah one to many dan nanti hubungannya sama si siapa service sama buat nanti pop up buat ngisi-ngisi. Pertama kita maju dulu dari modelnya. Di sini ada bapaknya point of sale, lalu ada anaknya itu point of sale detail. Jadi point of sale punya banyak point of sale detail. Nah, dilihat di sini, ini ketika kita itu ngomongnya relasi antar model, pertama untuk one to one, itu modelnya itu kita deklarasiin dengan tipenya belong to. Belongs to pakai S ya, belongs to. Nah, terus nama propertinya. Ini kalau dideklar seperti ini artinya dia akan mencari nama relasi objeknya dengan nama kelas yang sama dengan nama propertinya. Kalau di sini supplier berarti supplier, dia akan cari ke sini nih, supplier. Berarti properti supplier dari kelas point of sales ini dia akan nge-refer ke supplier yang ini. Langsung nyambung ke sini gitu. Nah, lalu bisa juga kita buat kalau misal ternyata nama propertinya tuh beda ya, misalnya toko. Nah, toko ini kan nggak ada kelas toko. Itu bisa ditaruh di sini, supplier. Gitu. Itu artinya toko ini merefer ke supplier. Nah, cuma terakhir gue coba hal ini nggak jalan. Gue masih belum sempat ngulik lagi kenapa nggak jalan seperti ini. Jadi untuk amannya, gue masih tetap pakai notasi yang nama propertinya sama dengan nama objek yang dia refer supplier. Ini untuk satu ke satu. Lalu kalau yang untuk tipe data primitif udah jelas ya, ada SATTR, ada tipenya, ada string, boolean. Ini bisa lihat di dokumentasi si Ember gitu. Ini satu ke satu. Lalu untuk yang one to many, ini sama nih notasinya gini juga. Nama properti nunjuk ke kelasnya mana. Cuma perlu dilihat di sini ada perbedaan nih. Di sini kan point of sales-nya kayak apa? Snack notation ya. P kecil, O besar, S besar, D besar, point of sales. Sedangkan nama filenya itu point dash of dash sales dash detail. Ada strip. Nah, ini karena dia pakai standarnya si JSON API ini buat penamaan. Jadi gini, kalau untuk JSON API itu ketika dia kalau misalnya kita bikin suatu kelas kelas nama kelas gitu dengan nama kelasnya itu pakai yang snack notation, misal tadi point of sales detail gitu. Ini nanti ketika dikonversi ke nama file atau dia dikirim ke API ke belakang, ini bakal dikonvert jadi gini, point of sales detail. Jadi pakai dash gitu, pakai strip ini. Jadi kayak gini. Makanya di sini kok di sini nama propertinya gini, sedangkan nama filenya gini. Ini karena notasi yang ini. Jadi dari yang huruf kecil besar 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 jadi strip 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 satu ini. Dan dia selalu huruf pertamanya itu kecil, point of sales. Maka ini kalau dia punya banyak kita kasih ds.hasMany. Nah, dia nunjuk ke sini berarti nih. Berarti si point of sale ini punya banyak point of sales detail. Rulesnya sama sama yang atas. Misal ini gua ganti jadi details ya. Maka ini hasMany-nya point of sales detail. Nah, ini berarti dia si detail ini nunjuk ke list of point of sales detail tadi. Gitu. Nah, cuma sama kayak tadi ya, gue coba itu nggak jalan, jadi gue balik lagi ke notasi yang awal yang pakai penamaan dari nama propertinya itu sama dengan nama objek yang dia refer. Ini untuk one to many. Nah, one to many itu kan nunjuknya kan biasanya circular ya. Anak punya list of bapak, bapak punya list of anak, anak punya bapaknya. Nah, buat nunjuk si anaknya dia itu dari bapak yang mana, maka di point of sales detail ini kita perlu kasih bahwa si anak ini punyanya si bapak yang ini loh, gitu. Maka ini nunjuk dia point of sale nggak pakai s, karena di sini point of sale nggak pakai s, point of sale dikasih belong to. Maka dia otomatis
si anak ini, gua nih anaknya siapa, ketahuan di sini. Belong to, dari belong to itu. Jadi dari tadi bapaknya dia punya has many point of sales detail, point of sale detail belong to point of sale, gitu, bolak-balik. Dari sini dia nyambung, bisa ngait gitu. Nah, terus berikutnya gua ada penamaan point of sale itu point of sale gitu ya, nggak pakai s nih. Ini kenapa? Ini karena si siapa Ember Data itu ketika dia request ke backend, dia itu ngambil URL itu berdasarkan nama kelasnya point of sales, tapi dibikin jadi plural, jadi banyak. Maka ketika nama kelas gua itu point of sale, dia akan nge-request ke API di belakang itu adalah point of sales, ada s-nya gitu. Makanya kemarin pas pertama kali gue bikin, gue tulis pakai point of sales. Ini waktu dicobain protes dia, nggak boleh plural, harus singular dia bilang, karena nanti dia pakai untuk plural ke belakang. Maka di sini akhirnya kelasnya gue ganti jadi point of sale. Nah, begitu dilihat di request juga di belakangnya itu dia pakai s belakangnya, point of sale, sales jadinya point of sales. Ini buat request ke belakang. Nah, untuk masing-masing ini model itu juga di backend tuh harus ada handlernya yang buat nerima dia. Jadi kayak tadi point of sales itu ada point of sales endpoint seperti ini ya, API. Terus nanti buat yang detail juga sama. Itu nanti akan request API point of sales details, ada S ya. Ini otomatis nih dari Ember Data dia nambahin sendiri otomatis seperti ini. Nah, terus ini deklarasi ini ya, modelnya ya. Jadi bapak punya banyak anak, anak punya satu bapak. Ini deklarasi model. Nah, terus karena kita pakai Mirage buat generate datanya, maka di sini di Mirage ini pertama kita harus deklarasiin faktorinya supaya dia bisa tahu gimana cara ngebuat instance dari masing-masing model ini nanti isinya apa. Ini kita pakai Faker. Dia download dulu add-on-nya. Ini add-on jadi nggak default ada si Faker itu. Faker, Ember Faker. Ah ini. Ini install, kalau belum diinstal install dulu. Misalnya gini, install Ember min Faker. Nanti dari Faker ini sebetulnya dia adalah library untuk menghasilkan data-data fake. Jadi kayak tanggal, nama, terus ada apa lagi, sentence segala macam itu bisa di generate. Ini ada di di websitenya, di manualnya ada banyak buat nge-generate bisa apa aja. Itu Faker. Nah, terus di sini kalau untuk yang parent kita kan harus ngisinya tuh one to many ya, satu parent banyak anak. Nah, untuk yang biasa kayak misalnya transaction date terus remarks itu kita bisa langsung nih return Faker date pas, berarti kita minta Faker generate tanggal yang lalu. Remarks Faker lorem.sentence, berarti kita minta dia nge-generate sentence random gitu. Terus sorry sebentar, habis baterai. Nah, terus di sini ketika dia punya relasi objek, yang ini dulu ya, satu ke satu. Karena si point of sales punya objek supplier, ada belong to. Maka dia harus melakukan pakai fungsi yang namanya after create. Ini artinya setelah si point of sales ini berhasil di create, maka dia akan melakukan update data seperti ini. Yang terjadi adalah setelah create, parameter pertamanya adalah objek yang berhasil di create. Parameter keduanya adalah parameter server. Ini objek server buat nge-generate sama kayak nanti di skenario server. Nah, di sini dia akan melakukan update nih. Point of sale dot update, isi apa nih properti yang mau diisi. Karena tadi kita mau ngisi yang ini ya, belong to-nya ya, si supplier. Maka di sini kita isi point of sales dot update supplier
titik dua, server create supplier. Nah, dia bikin satu objek supplier dimasukin ke sini. Jadi tadi kalau nanti di skenario itu udah dibuat supplier 4 misalnya, ini dibikin satu lagi berarti nanti jadi ada 5. Dimasukin langsung ke sini. Objek supplier yang ada dan langsung yang ini terkait sama si point of sales. Begitu juga untuk yang detail. Kalau detail sih nggak ada objek ya, langsung aja. Factor word, factor finance amount dikali 100. Kalau ini standar. Nah, cuma berikutnya adalah gimana ngaitin dummy data antara si point of sale sama point of sale detail. Itu bisa dilihat di skenario ini. Nah, skenario 2 di atas ini buat produk sama supplier udah jelas. Kita bikin aja create list. Produk sebanyak 4, create list, supplier sebanyak 4. Nah, buat yang point of sales yang one to many, ini pertama dia minta tolong buat sebanyak 5. Nah, balikan dari create list ini sebetulnya adalah list of point of sales yang udah dibuat tadi. Maka ini bisa langsung nih kita kasih dot for each untuk semuanya. Ini itemnya, point of sale ya, itemnya di looping. Nah, di dalam loopingan ini dia panggil lagi server.createList detailnya, point of sale detail sebanyak 3 yang nunjuk ke point of sale, nunjuk ke bapaknya. Dia langsung. Nah, ini gimana sih Mirage bisa tahu bahwa ini harus gua isi ke properti yang ini gitu. Itu karena waktu dia baca ini kan loopingan dari point of sale ya. Dia akan cari di point of sale detail yang tipenya itu belong to-nya adalah point of sale. Dia cari, nah ini dia cari, dia dapat nih point of sale belong to, maka dia akan isi ke sini. Baru terisi. Kalau ternyata di dalam properti di dalam kelas point of sale ini nggak ada objek yang nunjuk ke objek point of sale, itu nanti keluar error. Dia bilang dia mau nge-get data mau ngisiin data point of sale tapi di point of sale detail nggak ada model yang nunjuk ke sana. Dia pasti ada error kayak gitu. Nah, terus ini lihat namanya. Di sini kita nggak pakai yang notasi dash ya, karena tadi di dalam nama kelas itu pakainya yang snack notation kayak gini, point of sale detail. Jadi bukan pakai yang dash kayak gini, tapi langsung point of sale detail. Nah, sampai di sini udah jalan nih generate-nya, tinggal nanti bikin endpoint buat ngehandle ketika ada request. Seperti ini. Ada point of sale, lalu ada yang detailnya. Nah, ini diginiin sebenarnya supaya buat ngasih lihat gimana sih kalau kita mau nge-get data dari skema yang udah ada. Nah, ini by ID dia cari di schema.pointofsales, find dari requestnya parameter ID. Karena ini kan ID ya yang dikirim. Begitu juga nanti kalau post, dia insert point of sale-nya lalu di return yang tadi di insert, di find lagi dari skema database ya. Nah, kalau untuk yang ini langsung nggak pakai ginian ya, langsung di handle pakai default Mirage-nya, langsung masuk. Gitu. Ini buat hubungan antara one to many model ya, ini ke sini dengan factory dan skenario dari Mirage. Nah, sampai di sini dulu deh. Ada bingung nggak? Kalau nggak ada, gue lanjut ke yang sana. Yang tadi, yang detail, itu gimana ya maksudnya nyambungnya? Pas di ini ya, factory berarti ya? Ya, di default ya, sampai di skenario. Default ya. Skenario default. Cuman saya sama sih pas kejadiannya detail nggak muncul. Terus jadi saya tambahin di bagian yang input tadi. Kenapa coba nggak muncul? Sebenarnya ke generate, tapi nggak ke get. Itu di sini nih. Iya betul. Jadi ini nyala kayak. Jadi kalau kita ngomongin front end ya, waktu kita get itu kan kita nge-getnya ke satu endpoint API khusus ya buat model itu sendiri. Kayak misalnya point of sales, ya berarti yang lu get point of sales gitu. Detailnya tuh belum ke get.
Kalau lu Hmm. mau get sama detailnya, lu harus kasih tahu servernya. Ambil data point of sales dan detail-detailnya, baru nanti dia bisa keluar. Jadi Hmm. kalau kita kayak yang di full stack nih di MVC, kan waktu kita get data, get list ya, get list dari satu objek, PO tadi, purchase order, Hmm. purchase order di get, itu kan ada lazy loading ya, buat Hmm. ngambil Iya, anaknya ya. Nah, anaknya. itu kan sebenarnya yang terjadi adalah dia nge-get data bapaknya, udah data Hmm. bapaknya doang. Terus begitu lu akses properti anaknya, dia nge-get lagi tuh data Dikit lagi. anak-anaknya gitu. Karena itu adanya di full stack, berarti semua kita nggak lihat tuh kejadian itu. Pokoknya tahu-tahu gue dapat aja data semua. Nah, coba kalau karena ini di front end, begitu lu butuh anaknya kan lu harus request lagi tuh ke belakang Iya. gitu. Nah, itu caranya ya antara dua, antara lu nanti request lagi anaknya atau ya udah sekalian aja satu kali hit waktu gua minta bapaknya, anaknya juga sekalian. Gitu. Ini kelihatan di sini nih. Ntar gua buka ya. Konsol supplier. Nah, ini get API point of sales include point of sales detail. Nah, ini ada include-nya, maka nanti balikannya itu included tuh dia point of sale detailnya ke bawah. Kalau lu nggak kasih include, maka dia nggak akan ke bawah. Ini kita coba ubah. Salah. Point of sales. Ini bukan ini. Ember. Di root bukan masa root. Iya, di root. Nah, ini Rootnya kasih ya, index. index. Nah, itu lu tahu buat Iya, maksudnya pas di halaman detail sih masa. detail. Di Halaman rootnya udah detail. include gini. Iya udah Di detailnya kosong pick tapi. record. Heeh. Pick Saya record. pas lihat. Mana tadi? Ini pas masuk detail nggak keluar ininya. Iya, nggak keluar. Jadi saya tambahin aftercare, tapi keluarnya jadi cuma satu. Oh, saya tambahin aftercare di apa ya? Model ya kalau nggak salah. Di after create yang di sini. Kan ya yang supplier terus saya ikutin deh. Coba saya bikin Mm. detailnya satu tuh. Aftercare. Nah, muncul. Tapi cuma satu. Karena kan dia kredit cuma satu ya. Ha, Terus oke, coba lu posisi lihat di ininya deh. Atau lu share screen deh, biar kita lihat apa namanya konsolnya. konsum. Buat ngelihat pas pas halaman list tuh dia nge-get apaan. Ini belum nyala. Oh, kalau sekarang masih error. Saya tadi kan lagi nyoba POAS. Ini Oh, masih error. Jadi nggak bisa dicoba. nah itu kalau lu lihat aja dulu nih ininya, requestnya. Di sininya ya. Maksudnya iya buat Kalau pasien karena misalnya, oh, kalau dari sininya udah udah ada. ada, harusnya dia ke bawah. Kecuali di Oh, belakang lu pakai get request lagi bukan pakai pick di sininya nih. oh bukan. Detail, Oh, pakainya. Rootnya detail. ya. Di Ya. detail. Oh. Ini kalau kita ganti find all. Poin berarti dia nggak dapat. Soalnya dia nyari lagi. Ya dia nyari lagi. Coba ya kita lihat nih. Hmm. Kopi kan Refresh. langsung. Kalau pick kan ngambil yang udah ada ya, yang udah Oh, pernah ada di ada. get. Benar dikit. Oh dapat juga tapi nih. Karena detail. Oh dia nggak request ya. Nggak Udah. kelihatan requestnya tuh. Bray. Berarti Dia udah mendetail. dapat. Kalau udah ada dia nggak ngambil lagi berarti nih. Kalau nggak pakai ini query. Cuma nanti ID-nya ya. Pakai pick dapat. Lah harus lihat ininya Iya, sih buat iya, lihat iya. request Betul, ininya iya. nih. Nah, Requestnya ya.
Tapi Jadi, saya lihat di Ember Data sih ada ya Mas, kan pakai Ember Data tuh. oh di Nah sininya itu ada, saya lihat, ya tapi detailnya ada. Tapi pas saya lihat ke klik detail nggak ada. Mungkin ada yang salah kali ya. oh Tapi nggak nggak tahu di. ngait berarti ya sebenarnya ya. Iya Jadi kayaknya sih gitu. kayak kayak nggak ngait. Kalau kayak Mm-mm. nggak ngait gitu, lu cek di ininya, relasi modelnya. Modelnya ya. Heeh. Cash money sama Ya, yang ini fees. has many sama yang ini mana belong to. Bilang tuh ya. Mm-mm. Dan mungkin saya Malah ini cek lagi deh. cash sensitif juga sih ininya. Oh, Takutnya dari situ. saya coba. Iya. Awas jangan belongs doang Mas Bud. Itu saya juga pernah Iya. di situ tuh. Ada Saya tipe belongs doang nggak muncul Mas ada Bud. tipe di situ nggak jalan. Iya. Iya, kayaknya nggak itu kayaknya. Yang Ya, dia asli. Iya. Ya, Mas. repotnya gitu sih sebenarnya ini. Karena apa ya? Auto suggestionnya kurang bagus juga ininya. Mm, Sama begitu kita ada typo sedikit, kadang nggak keluar notifikasi errornya. mm. Oh iya. Bukan kurang bagus Pak. Lu bandingin sama Visual Studio sih. Oke. Berarti Nggak ini bagus. ini clear semua ya. Maksudnya Aduh relasi keteteran tuh Pak. relasi antar objek tuh gimana, cara ngaitin Eh, one to many sama Pak mau one to nanya Pak. one. Gimana? Ya. Ya, ke yang penamaan untuk apa singular plural itu Mm. berarti yang plural yang ditambahin s itu cuman ada di config doang Pak ya? Config mana? Kan di config ada tuh dia point of cells of details. Oh, di ini mirage config. Ini bukan? Iya, mirage Heeh. config. Nah, ini kan ada point of cells, point of cells details. Terus kalau sisanya semua singular semua Pak ya? Oh, iya iya iya. Singular. Iya, singular. Semuanya singular. Iya benar. Karena si siapa? Ember Data itu dia begitu request tuh langsung berubah jadi plural semua. Tiba-tiba berubah aja jadi gitu. Walaupun kita tadi requestnya itu singular, sama dia diubah otomatis jadi plural. Jadi yang ditambah s itu cuma Iya, cuma di sini doang. Sisanya sih semua oke, Pak. pasti pakai singular semua. Gimana tadi? Ini. Oke, oke. Nah, ini buat ini ya dulu nih. Hubungan one to many. Secara konsep masih ada yang bingung nggak? Nggak ya, harusnya udah jelas nih. Paling nanti lu pas codingnya aja hati-hati. Jangan sampai salah typo. Oke. Nah, terus berikutnya gue maju ke ini. One, apa namanya, tampilannya. Untuk yang pop up. Kemarin mungkin gue terlalu cepat atau terlalu bolak-balik ya. Jadi bingung. Oke. Ini gue masukin dulu ke, kita masuk ke template-nya. Point of sales input. Nah, yang dibuat pertama itu adalah template yang ini nih. Ini jelas nih udah. Apa namanya, kalau kontrol-kontrol standar input terus text area itu sih bisa lah ya. Nah, untuk yang combo kita pakai power select. Sebenarnya ini buat ngegampangin masukin data sama ngirimnya. Jadi power selectnya ada selected option on change. Ini power select ini harus diinstal juga ya, add-on dia. Ada add-on juga. Ember power select. Power select. Nah, ini installnya sama kayak yang tadi, cuma namanya power select. Nah, cuma gua ada isu di sini dengan Ember power select ini. Kalau kita pakai 312, lu pakai yang terbaru, terakhir gue cobain nggak jalan, kombonya nggak bisa diklik. Jadi yang gue lakukan adalah gue pakai Ember Power Select versi 3. Caranya gimana? Nanti gini, Ember install Ember Power Select at 3.0. Kayak gini. Nanti dia akan install yang versi 3. Itu bisa dilihat juga di sini di packet JSON-nya itu kita pakai Power Select versi 3.
Ini yang diketahui berjalan baik. Jadi nanti kalau itu lu cobain terus nggak jalan, lu cek dulu tuh di JSON, paket JSON-nya. Versi berapa itu? Kalau bukan versi 3 lu ganti aja. Install Ember Power Select add 300. Nah, di sini ada property selected. Ini adalah untuk waktu dia pertama kali muncul kan, kalau misalnya edit lu butuh kombonya langsung ke select di situ ya. Nah, dia nanya, ini gue dapat selected dari mana nih? Kasih tahu dari model.supplier. Ini objek nih, model supplier. Terus setelah itu dia akan minta option, yaitu ini combo ini listnya gue dapat dari mana nih listnya. Lu kasih di supplier. Di supplier ini dapat dari mana? Ini kita harus create controller buat ngambil data list of suppliernya. Yaitu berarti tadi bikin ya, setelah bikin template, bikin controllernya point of sales yang create. Di sini lu bikin property supplier array. Lalu bikin fungsi init yang manggil di super argumen. Ini artinya dia manggil init yang ada di parent class-nya supaya tetap jalan dengan benar. Karena init itu adalah fungsi yang udah ada dari sananya. Jadi kalau kita nggak panggil ini, nanti behaviornya jadi berubah. Ini kita tetap harus panggil. Setelah itu panggil nih supplier, pakai store, ambil semuanya. Store find all supplier, dapat list of supplier, isiin ke properti ini. This.set supplier. Maka itu kita akan ngeset properti supplier ini dengan yang tadi habis diambil. Nah, otomatis nanti waktu di sini ini kan template itu kan nyambung tuh sama si controller. Langsung this.suppliers. Maka otomatis data-data supplier ini akan masuk ke dalam option dan itu nanti akan ngebuat kombonya seperti ini. Nah, keisi nih kayak gini. Oke. Terus ada yang perlu dibuat lagi yang wajib itu dari Power Select itu adalah on change. On change ini ketika diganti ya. Ketika misalnya ini gua ganti ke sini, itu dia pengen tahu siapa yang handle on change. Gua kasih action on change combo. Ini namanya bebas. Ini biar jelas aja on change combo. Lalu properti yang parameter pertama yang berkirim apa? Gue ngirim nama properti yang harus diisi biar dinamis. On-chain combo nama propertinya ini. Ini adanya di mana? On-chain combo adanya di controller tadi. Di bagian action. Kita bikin action, ada namanya on-chain combo. Parameter dia kalau kita nggak kirim itu sebetulnya cuma item doang. Dia cuma ngirim item yang kepilih saat itu. Cuma karena di sini gua kasih parameter pertama model.supplier ini string ya. Maka di sini kita harus tangkap dulu property name-nya apa, lalu objeknya mana. Nah, di dalam sini baru set nih. This set property name item. Nah, ini catatan nih. Controller itu dia punya default property namanya model. Makanya di sini kita bisa langsung tiba-tiba this model. Di sini juga bisa tiba-tiba model.remarks gitu sama. Itu karena si controller itu punya properti namanya model. Nah, lalu ini source code ini apa maksudnya? Ini sebetulnya maksudnya gini. Property name itu kan isinya adalah model.supplier ya tadi ya. Di sini. Model.supplier. Isinya kan gitu. Berarti source code di set property name itu sama aja kayak kita coding gini. Model.supplier item gitu. Artinya apa? Artinya kita mengisi ke dalam properti model punyanya si supplier, yang di dalam properti model itu yang itu merupakan objek point of sale punya properti supplier, kita isi sama item yang tadi dikirim. Nah, ini makanya gini. Tapi karena kita pakai variabel, artinya apa? Artinya bebas, bisa isinya bisa apa aja. Kalau mau disederhanain sebenarnya bisa gini nih source code-nya gitu. This set model.supplier item. Cuma ini nanti jadi nggak dinamis. Kalau misalnya ternyata di dalam satu UI itu kombonya ada lebih dari satu, nanti lo harus bikin masing-masing on change combo supplier, on change combo item, on change combo gender dan lain-lain. Daripada coding kayak gitu lo berulang-ulang, mending
dijadiin dinamis saja, dijadiin gini. Dengan begitu source code kita cuma satu, tapi kita bisa pakai berkali-kali di sini kalau ada berbagai macam combo gitu. On change apa nih, lu mau ngeset ke properti mana, isi dia di situ gitu. Nah, ini buat ngisi model. Oke, gua hapus dulu model. Oke, nah terus di bawahnya lagi baru kita buat yang data ini ya nih, detail data dan tombol-tombol and row-nya. Nah, yang dilakukan di sini ini dia di JavaScript itu dia looping model.point_of_sales_detail ya, diambil, di looping, dibikin TRTD-nya. Isinya adalah untuk isi data-data detailnya. Lalu di sini ada tombol untuk melakukan edit. Nah, edit, ada remove. Kalau dia di looping ya, ada edit, ada remove. Terus ada add more. Ketika edit, dia akan manggil action di controller namanya edit data row. Kalau remove, dia akan manggil action namanya delete data row. Ini semua ada di controller yang ada di sini, action ada di sini. Lalu parameternya dikasih point of sales detail. Ini adalah nama. Sebenarnya ini kesepakatan aja, cuma karena supaya seragam, ini kita kasih nama kelasnya dengan notasi dash, point of sale detail. Kenapa gue pakai gini? Gitu. Alasannya sama seperti combo tadi, combo ini. Kalau nanti di dalam UI itu add row, si many-nya itu ada banyak, kita nggak perlu coding berkali-kali edit data row. Kita tetap pakai satu aja, nanti tinggal dipisahin berdasarkan tipe kelasnya. Jadi nanti misal di sini ada detail data, terus misalnya nanti ada detail payment, ada detail address. Nah, itu kan bisa lebih dari satu tuh. Supaya nggak berkali-kali bikin metode buat action, kita kasih parameter kedua. Ini nih detail edit row data tuh buat yang mana. Nah, kasih tahu. Ini parameter yang dikirim. Setelah itu, khusus buat yang edit sama remove, kita kirim juga itemnya, objeknya. Bahwa gue mau ngedit yang ini, atau gue mau remove yang ini. Gitu. Nah, ini di looping nih. Looping, nanti muncul semua. Tampilannya apa ya tergantung ya. Kalau di sini kan produk, quantity, price sama subtotalnya. Looping semua. Terakhir paling bawah ada add more. Karena kita butuh tombol untuk nambahin row. Supaya bisa add kayak gini. Nah, buat add itu actionnya adalah add row data. Lalu kasih tahu yang mau gua add itu tipenya adalah point of sale detail. Ini tipenya. Nah, sampai di sini ini cuma ngehandle ininya ya, apa namanya? Actionnya seperti apa. Lalu buat tampilan pop up-nya gimana? Si ininya tuh dari mana nih? Ini. Si purchase detail, si order yang punya quantity, product, price segala macam. Nah, itu kita buat di dalam komponen. Kita buat di sini. Komponen post modal namanya. Oke. Di dalam post modal ini pakai Ember Bootstrap buat nampilin modalnya. Ini sama add-on juga. Buka lagi Ember Bootstrap. Ini bisa ke sini ya. Installnya nanti Ember install, Ember min Bootstrap. Di sini ada banyak komponen. Ada demonya juga. Contohnya tadi adalah untuk yang modal. Itu nih, lihat di sini ada parameter open. Ini sebetulnya flag. Kalau kita punya variabel kita taruh ke sini, terus flagnya kita ubah-ubah, maka dia akan ngikutin si tampilannya true false ya itu. Ini kan false nggak muncul ya. Kalau gua klik dia jadi true, muncul tuh si tampilan pop up-nya. Gitu. Terus ini yang akan dipakai nih, open. Terus nanti ada event-nya, ada on submit dan ada on hidden. On submit itu adalah ketika tombol submitnya ditekan. Kalau on hidden itu ketika si pop up-nya itu ditutup. Gitu. Lebih jelasnya ada yang di bawah nih sama. Ini sama ya, open false true jadinya. Nah, ini ada
tombol kan, cancel, delete, save. Di sini ada cancel, delete, save. Nah, di sini dia akan bikin type sukses nih buat yang si save. Ini artinya dan ini actionnya modal.submit. Itu artinya ketika gua klik tombol save, dia akan men-trigger si event yang on submit. Ketika gua klik tombol yang cancel, dia nge-close nih, cancel gitu ya. Dia akan nge-trigger on hidden. Begitu juga kalau gua klik yang ini nih. Itu bisa jadi on hidden. Dan kalau misalnya kita set si tombol save ini setelah nge-submit dia di hide, on hidden-nya juga akan ke-trigger bahwa itu tuh ini ketika nutup nih gitu. Ada 3 ini yang kita pakai. Open, on submit, on hidden. Ini open-nya buat flag buka tutupnya. Nah, di sini komponen itu kan ada dua file ya, satu template-nya, satu JS-nya, post modal. Nah, di sini kita punya properti sendiri nih, namanya show modal. Jadi open akan ditentukan oleh properti show modal. Show modal ini di JS-nya post modal, default-nya adalah false. Terus ketika on submit, panggil action submit dari JS-nya. Dia akan manggil ini, action submit. Lalu ketika ke close, panggil on hidden. Dia akan masuk juga ke sini, actionnya adalah hide modal. Karena di on hidden, actionnya manggil hide modal. Lalu ini dari bootstrap-nya, kita harus as dia sebagai apa nih variabelnya, yaitu sebagai si modal. Modal ini nanti yang dipakai buat tombol di bawah. Karena si bootstrap modal ini dia punya action yang itu nanti harus di trigger ketika terjadi close atau terjadi save tadi. Nah, ini di sini. Ini artinya apa? Kalau misalnya ini kita set true, harusnya dia langsung muncul nih. True tombol. Oh, udah di set dari sini ya. Sorry, nggak jadi. Kalau misalnya belum di set nanti itu bisa keluar. Nah, ini dia ngambil dari show modal. Terus si dari halaman input ini. Kapan kita harus nambahin ini? Gimana sih kok dia bisa tiba-tiba muncul ada di sini? Itu sebetulnya ditambahin di bawah di sini. Tuh, ada post modal. Ini di halaman input ya. Post modal, show modal, bla bla bla. Ini kalau kita kasih true, itu dia akan langsung muncul. Oh, tadi coba modalnya juga. Show modal ya. Nggak keluar. Ini filenya benar nggak nih? Day1, iya benar. Show modal true, show modal true. Open sama dengan di show modal, coba refresh. Oh, nggak mau keluar ya. Oke, balik lagi ke yang tadi aja. Post modal false. Nah, ini ya. Berarti nggak bisa langsung keluar dia. Komponen tadi ini kan komponen ini kan ada source code-nya tadi ya. Ada properti namanya show modal, terus ada yang lain-lain, sama ada dia punya properti model juga. Nah, ini di set nih di sini. Ketika halaman ini muncul dari controller dia ngerender ini, dia akan set show modal itu diambil dari mana sih? Nah, dia punya properti, si controller itu punya properti namanya
post modal. Controller dia punya properti namanya post modal. Dia isiin ke sini. Nih post modal itu punya properti lagi namanya is show modal, dia isiin. Jadi show modalnya itu tergantung dari isi dari post modal dot is show modal, tergantung dari ini. Modelnya si post modal tadi kan punya model juga. Itu ditunjuk dari post modal juga dot current model. Jadi model yang ada di dalam sini ini ditunjuknya dari post modal ini ya dot current model. Pertanyaan sekarang, post modal itu apaan? Kok bisa tiba-tiba ada di sini? Nah, kita lihat di sini. Post modal service. Oh, ternyata dia adalah service. Kita bisa tahu service ini karena ada deklarasinya. Karena di sini juga kita import service injektornya ya sebagai service supaya kita bisa nginjek model. Jadi nginjek service. Jadi service itu dia bisa tiba-tiba ada kalau lo injek, dan dia akan tetap ada selama aplikasinya jalan, nggak hilang-hilang. Service ini ada di mana? Bisa lihat di sini. Service, point of sales, modal. Nah, ini service-nya. Service. Terus si service ini punya properti current model, punya is modal. Dua properti ini yang tadi dipanggil di sini. Is show modal, ya, is show modal, sama current model. Gitu. Nah, waktu ini berjalan, pertama kali jalan, ini pasti nggak ada isinya. Ini isinya kita lihat defaultnya apa? Show false, dan modelnya current modelnya null. Ini pasti isinya false dan ini isinya null. Gitu. Itu yang terjadi pas jalan. Lalu nanti ketika tombol action add row ini diklik, add more ini diklik, dia akan manggil add row data yang ada di controller. Balik ya ke controller. Dia akan panggil ini add row data yang ada di controller. Parameternya modal type-nya apa? Itu adalah yang dikirim di sini. Kesepakatan kita ini nama kelasnya. Point of sale detail. Oke. Kalau dia point of sale detail, maka yang terjadi adalah gue bikin data dulu, yaitu create record untuk tipe point of sales detail. Dapat. Habis itu gue panggil service tadi dot show, datanya kirim. Nah, maka nanti di si service-nya itu dia akan manggil fungsi show ini. Modelnya dikirim. Nah, ini diperiksa dulu ada apa enggak ya datanya, dikirim atau enggak. Setelah itu dia set properti current modelnya. Current modelnya adalah model. Lalu dia set flag-nya adalah is show modelnya true. Nah, dengan cara ngeset flag ini, otomatis yang tadi ada di sini ya muncul karena si show modal otomatis berubah si propertinya. Bisa nyambung di sini dari mana? Nah, ini kan nunjuk ya this.postmodal. Itu berarti kan nunjuk ke yang ini. Controller.postmodal. Terus yang di sini add more itu dia manggil add row data yang ada di controller tadi, add row data. Dia manggil juga this postmodal.show. Berarti nunjuk ke service yang sama. Modal.show. .show isinya adalah merubah is current model sama is show modal, berubah jadi true. Is show modal ini ditunjuk oleh show modal yang ada di sini. This post modal is show modal. Jadi begitu ini diklik, dia akan ngerubah properti show modal, dia akan ngisiin current modelnya juga sama yang tadi diisi. Dengan begitu si tampilan ini akan keluar. Klik gitu sini. Makanya dia kosong karena memang baru create. Klik muncul. Itu kalau dilihat di sininya kita bakalan bisa lihat detail ya. Ini kan ada 2 nih. Itu kalau kita klik jadi 3. Karena dia bikin lagi recordnya. Klik ada lagi. Nah, terus di dalam sini post modal itu dia kan punya properti model juga si komponen ini. Punya model nih. Modelnya langsung ditampilin. Model.product, model.quantity, model.price, terus ada subtotal ini ngitung otomatis.
Nah, karena tadi di sini kan kita isi dari post modal dot current model, berarti model yang saat ini ya, yang dipilih oleh post modal. Nah, di sini juga otomatis dia akan ngait nih ke sini. Si model yang ada di sini tadi. Yang ini di setnya dari sini. Dari sini nih, current model. Ngesetnya gimana ini? Model sama dengan dispose model current model. Jadi model yang ini udah keisi sama data yang baru. Itu begitu kita isi tes, jadi akan langsung berubah kontennya. 2000 misalnya. Nah, ini berubah. Nanti ketika save, klik, kan dia bisa masuk. Gimana caranya dia bisa masuk ke situ? Itu adalah di sini ada eventnya kan, on submit. Berarti dia akan manggil dari postmodal.js action submit. Postmodal.js action submit. Nah, di sini juga dia punya bisa manggil service. Kenapa? Karena di sini diinjek juga. Tolong dong, gue mau ambilin service. Jadi service tuh kayak semacam apa? Singleton ya. Dia ada di situ dan itu bisa dipakai di mana-mana. Dibawa. Cara makainya gimana? Panggil aja langsung post modal as service. Lu bisa pakai langsung di service. Itu tiba-tiba bisa nyambung ke service yang tadi ada di controller yang ada di sini nih. Gitu. Makanya di sini begitu submit, gue panggil service-nya .addRow, mana modelnya, habis itu gue hide. Hide ini dari service ya. Dia manggil hide, itu dia cuma ngerubah is show modal false. Nah, langsung hilang. Truk hilang lagi ke sini. Nah, tadi waktu action ini dipanggil, dia ada addRow untuk nambahin model yang tadi ada di tampilan ke dalam service-nya. Lihat di service, addRow ini, itu sebetulnya dia manggil service lain, yaitu service bapaknya, point of sale. .addRow, dia kirim add data, lalu nama properti yang harus diisi apa. Nah, ini berarti kita harus bikin service untuk bapaknya juga. Nah, bapaknya itu dia punya properti model isinya null ya. Sama dia punya koleksi array removed row. Jadi row yang sudah di delete itu harus disimpan di sini. Supaya nanti kalau misalnya lu ngedit data terus ada row yang perlu di delete, itu kita bisa tahu mana aja sih row yang harus di delete. Nah, si bapaknya ini juga punya properti set model. Nah, tapi yang kita bahas yang addRow dulu. Tadi itu di sini dia manggil kan ya, data addRow ke point of sale. Nah, di sini diambil nih dari data tadi model yang dikirim ya. Itu disiapin, ambil dulu previous datanya dari model yang ini. Property name-nya adalah point of sale detail. Berarti ambil point of sale detail dari model yang ada sekarang, dapat pref data. Lalu pref data ini dicek dia null nggak. Kalau nggak null, tambahin. Kalau null, ya udah, datanya gue push aja ke dalam datas. Kalau dia tadi nggak null, masukin, terus pref datanya ini nimpah si datas. Jadi datas ini pasti dapat yang terakhir, yang udah paling up to date. Setelah dapat, baru gue isi ulang. Model.property_name datas, masuk dia ke sini. Nah, karena model.property_name-nya itu tadi adalah point of sale detail ini berubah kontennya, nah, karena si Ember ini reaktif, maka di sini loopingan yang ini itu akan ke-trigger lagi. Dia akan ngelooping, nambahin sesuai dengan perubahan yang tadi ada di sisi model itu gimana. Nah, otomatis waktu dia nambahin di sini muncul nih, trik keluar. Gitu. Jadi enaknya gitu, kita nggak perlu ngasih tahu bahwa, oi model gue berubah nih, lu update dong UI-nya. Itu nggak perlu, cukup langsung ubah modelnya, si detailnya langsung otomatis muncul. Itu buat yang add. Ada yang ketinggalan. Pertanyaannya tadi adalah, tadi kan masuk sini ya, terus di controller ada modal.
Nah, di controller juga ternyata kita butuh si apa? Point of sale. Buat apa? Ini service. Buat nanti pas nyimpen. Karena model yang paling lengkap itu nanti adanya di sini. Di si point of sale. Itu yang nanti ngait ke buat apa? Anak-anaknya dan data-data anaknya itu ada di sini. Jadi di sini sebenarnya waktu kontrol itu jalan dia punya dua nih, ada bapaknya, ada anaknya juga. Nah, terus gimana nih pas awal? Lihat di rootnya, point of sale, pas create. Waktu create root yang jalan itu pertama adalah dia akan create data point of sale-nya, bukan yang detail ya, yang point of sale-nya dia create bapaknya nih. Terus dia isi ke service yang udah dibuat tadi, set model data. Otomatis si point of sale ini modelnya udah ada isinya. Yang isinya itu sebenarnya kosong semua, tapi objeknya terinstance semua. Nah, terus baru nanti di sini dia ada yang ketika nanti si post model itu dia melakukan add row, ada di sini. Add row, ini add row data, dia akan manggil post model dot show pas submit. Mana submit tadi? Nih, post modal dot add row ini akan ngisi ke post modal dot add row yang ternyata dia ngisi ke bapaknya dot add row. Baru datanya itu akan masuk ke sana, ke apa? Ke point of sale parent. Nanti baru di dalam controller ketika kita akan melakukan save data itu dia akan manggil save post pas di button save-nya nih di input HBS. Jadi waktu nanti pas kita klik save ini nih, save, itu dia akan manggil save post yang ada di controller. Create.js ini, save post. Nah, di sini baru nih proses saving terjadi. Diambil dulu point of sale detailnya. Habis itu modelnya di save. Lalu setelah berhasil, ini karena dia intent ya. Jadi ada then ya. Itu karena gini, sebenarnya aplikasinya langsung jalan. Selesai sampai sini. Track beres saja. Jadi dia adanya di background asynchronous proses. Nah, nanti setelah save ini beres, baru dia akan panggil looping anak-anaknya untuk di save-savein. Thread di save-savein. Setelah beres, baru redirect ke halaman detail berdasarkan ID yang tadi dikirim. Pindah deh dia ke halaman detail. Ini untuk yang create. Kalau untuk yang edit sama aja sebenarnya. Cuma bedanya di sini waktu ini source ini sama ya. Waktu rootnya itu kita get data. Kalau tadi di sini create, kalau yang ini kita ambil pick recordnya, dapat masukin. Sisanya operasinya sama. Karena dia buat apa update ataupun edit sama buat nge-save ya. Kayak gini. Coba untuk yang khusus yang edit, kita harus panggil looping untuk yang anak-anaknya. Jadi di data anak-anak yang di delete itu perlu kita panggil delete record lalu save. Kalau yang create nggak perlu. Kenapa? Karena memang belum masuk ke back end, masih ada di sini di memori front end doang. Tapi kalau udah edit itu perlu di delete bahwa karena itu udah masuk ke back end. Sisanya sama postnya. Paling nanti bedanya adalah manggilnya dia edit raw data, edit data yang dipanggil. Itu ngupdate. Sisanya sama sih kayak gitu. Oke, dari situ pertanyaan. Ada nggak? Udah jelas atau belum? Udah jelas ya? Yoga gimana, Yok?
Lanjut dulu aja Pak. Jelas nggak nih? Belum ada, kalau penjelasan udah jelas Pak. Apa yang Pak Hari bilang udah jelas. Cuman masih harus terjun Harus ke lapangan dirasakan. dulu Pak, biar Oke deh. iya. Ucok gimana, Tapi Cok? kalau buat prosesnya udah sedikit jelas sih, lumayan lah. Udah ngerti. Mas Ucok? Bang Ucok? Bang? Ucok mana nih? Sama kayak yoga, Pak. Oke, Budi. Lanjut aja dulu Pak, masih di ini dulu dicerna. Cerna ya. Oke. Iya masih ngambang-ngambang. Ari gimana, Ari? Sama Pak, masih dibaca-baca dulu. Oke, berarti lo harus coba ya ini sampai jalan si apa? Add remove row-nya ini jalan. Terus sedikit ya lanjut ini. Bentar, gua ada di mana nih source code-nya? Oke, gua mau bahas sedikit mengenai unit test. Ini bisa jadi kita nggak semua di unit test nih. Ini kan ekstrim banget kalau yang unit test ini sampai perubahan apa namanya, DOM-nya juga diperiksa ya, bisa diperiksa di sini. Nah untuk sekarang ini gue bahas sedikit unit test. Di sini adalah unit test ada di folder test. Lalu di sini ada banyak nih, helper, integration, unit. Kita pakai unit. Nah lalu nanti yang akan di unit test itu adalah si model sama mungkin nanti service unit test. Yang di unit test apa? Misal contoh model. Tadi kan kita di model tuh punya ada namanya apa? Computed properties ya. Nah, computed properties ini biasanya sih sederhana, nggak terlalu sulit. Cuma kita perlu tes, takutnya itu salah, ada bug di situ atau kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah di sini contohnya yang point of size detail. Ini kan ada computed parameternya dari quantity sama price, diambil dari dua ini. Lalu dia punya function yang return dari computed property ini adalah quantity dikali price, dapat subtotal. Hasil dari computed property ini dipakai juga sama parentnya di point of sales, yaitu total price. Computed property-nya adalah ini sebenarnya satu doang nih, point of sales detail ini. Lalu di sini ini detail ya. Di sini kita akan ngejumlahin seluruh anak-anaknya. Caranya bikin total dulu variabel 0, lalu ambil point of sales detailnya, di looping sebagai item. Baru deh total sama dengan total plus item dot subtotal dapat return total. Ini harus dicek dua-duanya. Karena kalau misalnya ini salah, maka ini ikut salah. Kalau ini salah juga, berarti nanti ke depannya datanya juga akan salah. Untuk ngetesnya gimana? Pertama kita yang detail dulu. Ini kan waktu kita bikin model otomatis dibuatin ya sama si Ember. Segini nih dibuatin. Dan unit test dia itu cuma buat contoh yang dia kasih itu untuk ngelihat apakah objeknya eksis atau enggak. Ya, dengan cara dia bikin store, lalu this owner lookup dari store, lalu setelah itu modelnya di create store, create record, point of sales detail, kosong propertinya. Lalu di assert aja. Oke nggak nih si model? Ada. Oke. Nah yang kita lakukan, bikin nih should calculate subtotal. Ini buat ngitung detail subtotal yang ini. Caranya bikin store juga sama ya, cara bikin store ya. Setelah itu model itu kita create store, create record apa yang mau di create, lalu propertinya mau diisi sama apa. Jadi ini kita nggak ngambil ke database, tapi langsung diisi aja di situ, nggak ngambil ke database atau ke backend, kita langsung isi di sini. Produknya sesuatu, kuantitinya 3, price-nya 1000. Maka ini harusnya si subtotal itu isinya adalah 3 dikali 1000, 3000.
assert deh coba. Assert dot equal model dot get subtotal. 3000 nggak hasilnya? Oh 3000, oke sukses berarti. Itu ini yang satu untuk yang point of sales detail buat ngetes yang ini nih. Lalu satu lagi point of sale test. Sama ini tadi bawaan dari Ember. Kita bikin lagi. Should calculate total price. Nah, di sini ini agak lebih panjang karena ada objeknya lagi nih si supplier. Jadi dibikin dulu supplier. Lalu bikin model store create point of sale. Kalau ini kan store create supplier ya. Ini store create point of sale. Propertinya tanggalnya diisi, remark diisi, terus suppliernya diisi sama supplier. Jadi itu modelnya. Setelah itu anaknya kita looping. Gue bikin sebanyak 2 dari 1 sampai kurang dari 3 berarti cuma 2 ya. Lalu total price-nya ini buat nanti compare, gue isi 0 dulu dan default price-nya 5000. Nah di dalam loopingan ini gue bikin anak nih. Let item sama dengan store create point of sales detail. Produknya sama ya, sum produk. Kuantitinya I, ngikutin loopingan. Berarti nanti I-nya itu isinya adalah 1, 2. Ada 2 ya, 1, 2. Price-nya default price, yaitu 5000 tadi. 5000 default price. Lalu di sini ada property point of sale. Ini untuk nunjuk bapaknya. Yang isinya adalah model ini. Itu. Nah, terus dari sini dia looping subtotalnya dihitung dulu nih. I dikali default price, dapat subtotal. Lalu subtotal ini ditambahin sama total price yang tadi 0 supaya kita bisa dapetin total price-nya berapa. Nah, subtotal yang tadi dihitung kita assert terhadap subtotal yang ada di item ini. Ini juga untuk mastiin benar gak sih hasil hitungan dia dengan hasil hitungan kita manual. Kalau benar dia akan lanjut terus. Setelah itu total price kan ini nambah terus. Selesai dari loopingan kan dia keluar masuk sini nih. Coba cek model dot total price-nya itu sama nggak sama yang manual kita hitung di loopingan. Kalau sama berarti sukses si assertnya. Terus nanti cara ngetesnya gimana? Itu bisa dengan cara gini. Ini matiin dulu ya. Kita buka. Di sini Ember T-S. Itu dia akan jalanin unit test dan akan buka satu browser yang ngasih lihat unit test lu mana nih jalannya, yang sukses mana, yang gagal mana. Kayak rada lama. Masih building. Nah, jalan. Oke, dia buka Chrome. Ember apa deh? Not defined. Ada error.
malah error ya. Nah, ini harusnya kalau ini dijalanin nanti di sini dia keluar hasil unit testnya yang kita coba di sini. Itu sama kayak di sini nih. Nah, model. Nah, gue ngambil dari sini sebenarnya. Buat apa? Buat ngetesnya. Di sini dia bisa buat ngetes relationship. Apakah benar relasi antar bapak dan anak, anak ke bapak itu bisa dilihat juga di sini. Cuma ini mau keluar error ya unit tesnya. Ini harus diperiksa dulu unit tesnya. Oke, gitu mungkin ya buat yang sekarang. Apa namanya? Ini berarti kalian lanjut dulu untuk yang one to many. Sampai bisa save ya one to many-nya, bisa save, bisa edit end row-nya. Terus kalau ada bingung langsung kontak gua aja untuk pekerjaannya.